Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Sintayong akhirnya memanggil 28 pemain untuk pemusatan latihan timnas Indonesia U23 yang akan mengikuti Piala Asia U23. 28 pemain ini mayoritas dihuni oleh pemain-pemain yang tampil di kualifikasi Piala Asia U23 lalu. Wajar saja, mereka akan berjasa. Tapi, meski begitu ada 3 nama yang dicoret oleh Sintayong, yaitu Nuri Agus, Elkan Bagot, dan juga Beckham Putra. Dua pemain, Beckham Putra dan Elkan Bagot cedera. Sedangkan Nuri Agus memang tidak dilirik oleh Sintayong. Sedangkan pemain baru yang dihadirkan oleh Sintayong untuk TC Piala Asia U23 ini yaitu ada Erlangga Setio, Justin Hubner, dan Nathan Chuaon. Ya, Nathan Chuaon juga muncul di menit-menit akhir. Waktu semalam ya, ada 27 pemain saja yang dipanggil oleh Sintayong. Tapi karena ada perubahan mungkin ya, ada update perizinan pemain yang main abroad, akhirnya Nathan Chuaon gabung sehingga total ada 28 pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Memang 28 pemain ini akan dikerucutkan lagi menjadi 5 pemain ya. Menjadi 23 pemain. Dan tentunya beberapa posisi terancam dikurangi. Untuk saat ini 28 pemain, Sintayong bahkan menyiapkan 4 kiper. Di antaranya menghadirkan Erlangga Setio, kiper PS Pekanbaru yang dipinjam dari Persis Solo. Kiper berpostur 192, cukup tinggi, dan mungkin juga menyingkirkan calon-calon lain, termasuk Dava Fasya yang sebelumnya dipanggil juga ya. Terus ada Adi Satrio, sedangkan Hernando Ari ya kemungkinan besar aman karena dia adalah pemain inti. Timnas U23 bisa full tim di Piala Asia U23 nanti. Konfirmasi ini diberikan oleh asisten pelatih Sintayong ya, yaitu Nova Arianto. Dia mengatakan kemungkinan pemain abroad, 6 pemain abroad yang tampil di luar negeri akan menyusul ikut TC, yaitu pada tanggal 8 April. Nah, seperti yang saya prediksi sebelumnya, saya sempat bilang bahwa kemungkinan paling tidak pemain abroad gabung TC telat ya. Justin Hubner, Ivar Jenner, lalu Rafael Struijk, Marcelino, Nathan Chuaon, dan Pratama Arhan. Paling tidak mereka gabung telat karena perizinannya beda. Sedangkan pemain-pemain lokal sudah dilepas oleh klub. Karena memang tidak ada kompetisi, tidak ada alasan lagi. Kompetisi Liga 1 ditunda, jadi tidak ada alasan lagi untuk menghambat kepergian pemain. Walaupun ini menimbulkan pro kontra. Klub-klub berteriak karena BRI Liga 1 ditunda lagi selama 1 bulan. Nah, adanya 28 pemain ini membuat kita gembira. Timnas Indonesia U23 bisa full tim. Dan ini sesuai dengan harapan Sintayong. Dan dia bisa menerapkan skema terbaiknya di Piala Asia U23 nanti. Ada beberapa formasi yang mungkin dipakai, ada 3-4-3, ada 3-5-2 atau 4-4-2. Kalau Sintayong biasanya menggunakan 3-4-3 tanpa Elkan Bagot. Sintayong bisa mengandalkan Nathan Chuaon. Nah, posisi kiper Hernando Ari ya kemungkinan besar. 3 back sejajar, ada 3 back bagus, Justin Hubner, Nathan, dan juga Rizky Ridho. Ini kemungkinan besar ini yang akan pilih oleh Sintayong.
Sedangkan untuk 4 pemain tengah, di posisi winger kanan mungkin Ilham Rio Fahmi, di posisi tengah Ivar Jenner dan Marcelino, dan juga di posisi kiri tentu Pratama Arhan. Untuk posisi 3 di depan, ada 2 pemain yang menarik, yaitu Fajar Faturrahman di kanan, tengah Rafael Struijk, dan kiri Jim Kelly-Schroyer. Ini hanya prediksi. Beberapa posisi masih bisa persaingannya ketat. Jangan dilupakan ada Alfreandra Dewangga, lalu ada Bagas Kava, ada juga Komang Teguh. Pemain-pemain harapan timnas Indonesia. Muhammad Ferrari, Raihan Hanan, Donitri, semuanya pemain-pemain harapan Indonesia. Dan kekuatan formasi kita akan diuji saat timnas U23 menggelar 2 uji coba. Kabarnya ada 2 uji coba penting, dan ini mirip persiapan Piala Asia. Di Dubai nanti ada 2 uji coba pada tanggal 5 April akan menghadapi Arab Saudi. Sedangkan pada 8 April akan menghadapi Uzbekistan. Awalnya akan menghadapi Uni Emirat Arab, tapi mungkin ya ada perubahan. Dan ini menarik. 2 lawan di uji coba ini juga tampil di Piala Asia U23. Jadi kemungkinan bertemu bisa saja terjadi di event sebenarnya. Dan tentu saja kekuatan yang ada sekarang membuat Sintayong cukup optimis untuk mengejar targetnya. Targetnya yaitu semifinal. Timnas U23 adalah pembentukan pemain-pemain muda, lokal ditambah pemain-pemain keturunan. Mayoritas pemain lokal, dan ini adalah ajang untuk pembinaan pemain lokal yang sebenarnya. Timnas U23 ini juga sudah mencetak sejarah, merebut medali emas pertama kali SEA Games pada 2023 lalu di Kamboja, dan Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sudah menantang para pemain untuk kembali membuat sejarah. Karena kini Timnas U23 mengejar tiket ke Olimpiade 2024 di Paris. Tiket Olimpiade itu bisa didapatkan kalau tembus ke semifinal. Kalau bisa minimal rebut posisi 3, otomatis ke Olimpiade. Kalau berada di posisi 4, maka harus ikut playoff dengan konfederasi lainnya. Ini memang misi tidak mudah, tapi seperti yang sering saya utarakan bahwa Sintayong menginginkan 4 pilarnya ada di dalam skuad. Memang tak ada akan bagus, tapi ada Nathan Chuaon sebagai pengganti. Ini membuat kita semakin optimis, dan tak salah bila saya bilang mantap. Karena walaupun lawannya tidak mudah, Qatar, Yordania, dan Australia, dengan skuad yang ada sekarang, dengan tambahan pemain keturunan, saya yakin timnas Indonesia bisa menembus perempat final, dan kalau bisa menciptakan sejarah lolos ke semifinal dan juga Olimpiade. Demikian ulasan saya soal timnas U23. Semoga timnas kita berhasil dan menjadi informasi yang bagus untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.